Rara berdiri di depan pintu perpustakaan. Tangan gemetar, memegang buku yang sudah lama dia cari. Bumi Manusia edisi pertama. Gumamnya perlahan. Mata terkejut ketika melihat halaman depannya yang masih mulus. Tadi, saya juga lagi cari buku itu loh. Suara yang lembut itu membuat Rara terkejut. Kepalanya langsung mendongak. Di depannya, berdiri pria muda dengan rambut keriting sedikit, mata coklat yang ceria, dan senyum yang membuat hatinya berdebar. Tidak karuan. Maaf, saya tidak berniat mengganggu, ucap pria itu sambil tersenyum lagi. Nama saya Rio. Saya sering datang sini untuk mencari buku klasik. Rara hanya bisa mengangguk. Lidahnya seolah-olah macet. Rara? Jawabnya dengan suara kecil. Kamu mau buku ini? Saya bisa cari yang lain nanti, ucap Rio dengan ramah. Rara menggoyangkan kepala cepat. Tidak usah, kita bisa berbagi. Saya baca pagi, kamu sore. Rio terkejut, lalu tersenyum lebih lebar. Bagus banget, nanti kita bertemu di taman, di depan perpustakaan ya, tukar buku dan berbagi pendapat. Itu adalah langkah pertama mereka. Setiap hari, mereka bertemu di taman itu, membicarakan isi buku, menceritakan mimpi. Bahkan, terkadang hanya diam, sambil melihat awan bergerak. Rio selalu membawakan cemilan kecil untuk Rara. Sedangkan, Rara selalu menulis catatan kecil di sudut halaman buku untuk Rio baca nanti. Beberapa bulan kemudian, di malam hari yang bintangnya terang, Rio mengajak Rara ke taman yang sama. Rara, ucapnya dengan suara serius, langkah pertama kita itu kecil banget. Hanya berbagi buku. Tapi buat saya, itu adalah langkah paling penting dalam hidup saya. Karena dari situ, saya menemukan orang yang membuat setiap hari saya berwarna. Dia mengambil tangan Rara, mata penuh harapan. Apakah kamu mau melangkah lebih jauh bersama saya menuju asmara yang tidak hanya sebentar, tapi abadi? Rara menangis senang, mengangguk dengan cepat. Ya, Rio, saya mau. Mereka memegang tangan erat. Melihat bintang-bintang di atasnya, langkah pertama yang kecil telah membuka pintu ke cerita asmara yang akan mereka tulis bersama, hari demi hari, selama sisa hidup mereka. Saya belum pernah merasa begini sebelumnya, ucap Rara satu hari, sambil memandang mata Rio. Seperti semua hal di dunia ini, hanya untuk kita berdua. Rio mencium dahinya lembut. Saya juga. Tapi, kamu tahu nggak, asmara yang abadi nggak cuma tentang hal-hal manis doang. Nanti, kita pasti akan ada masalah. Bentrok pendapat, tapi saya siap menghadapinya bersama kamu. Dan benar saja, masalah tiba tidak lama setelah itu. Rio harus pindah kerja ke kota lain selama seminggu. Itu adalah pertama kalinya mereka terpisah sejak bertemu. Setiap malam, mereka telepon sampai larut malam. Tapi rasa rindu tetap terasa menyakitkan. Rara, saya kangen banget, ucap Rio lewat telepon pada malam ketiga. Saya ingin beneran ada di sampingmu. Bawa cemilan yang kamu suka. Baca buku bareng. Rara menangis. Diam-diam. Saya juga kangen Rio. Tapi ini cuma seminggu. Kita bisa bertahan kan? Ketika Rio pulang, dia langsung ke taman itu dan menemukan Rara menunggu dengan tas besar. Apa ini? Tanya Rio, penasaran. Rara membuka tasnya. Isinya penuh buku baru, cemilan kesukaan Rio, dan buku catatan yang dipenuhi tulisan tentang hari-hari Rara. Tanpa dia, saya tulis semua pengalaman saya seminggu ini, supaya kamu tahu. Meskipun jauh, kamu selalu ada di hati saya. Rio memeluknya erat. Ini yang paling indah yang pernah saya dapatkan. Terima kasih sudah mau bertahan bersama saya. Meskipun cuma masalah kecil kayak gini. Seiring waktu, mereka menghadapi banyak hal bersama. Kesulitan kerja, masalah keluarga. Bahkan, saat salah satu mereka merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi setiap kali ada masalah, mereka selalu kembali ke taman itu. Ke tempat langkah pertama mereka, untuk berbicara dan menemukan solusi bersama. Setiap tahun, pada hari ulang tahun pertemuan mereka, Rio akan membawakan satu buku baru untuk Rara. Dan Rara akan menulis catatan baru tentang perjalanan asmara mereka. Sampai akhirnya, beberapa tahun kemudian,
Rio membuka buku yang berbeda. Buku undangan pernikahan.